Pada tanggal 24 Februari 2022, dunia menyaksikan sebuah peristiwa yang mengubah peta geopolitik global karena invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melancarkan serangan ini memicu pertanyaan di seluruh dunia. Kenapa sekarang? Dan apa tujuan sebenarnya? Jawabannya tidak sederhana. Peristiwa terjalin dari benang sejarah panjang, ambisi ekonomi, perebutan sumber daya, dan perhitungan demografi yang ketat. Untuk memahaminya, kita harus mundur jauh ke belakang, melihat dari kacamata sejarah Rusia, lalu menelusuri kepentingan yang sedang dipertaruhkan. Cerita ini dimulai pada tahun 1991 ketika Uni Soviet bubar. Dari reruntuhan itu lahirlah 15 negara baru, termasuk Rusia dan Ukraina. Bagi Rusia, kehilangan Ukraina bukan hanya kehilangan wilayah. Ukraina adalah jalur strategis menuju Eropa Barat dan menjadi benteng alami terhadap kekuatan asing. Rusia mewarisi trauma sejarah. Mereka berulang kali diserang dari arah barat, mulai dari invasi Napoleon, Perang Dunia I, hingga serangan Nazi Jerman di Perang Dunia II. Dalam pikiran strategis Moskow, memiliki negara penyangga seperti Ukraina adalah keharusan. Namun, setelah bubarnya Pakta Warsawa, NATO sebagai aliansi militer barat terus memperluas pengaruhnya ke arah timur. Negara-negara seperti Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, dan negara-negara bekas blok timur lainnya mulai bergabung dengan NATO. Bagi Putin, ini bukan sekedar diplomasi, tapi ini ancaman eksistensial. Dan ketika ada tanda-tanda Ukraina semakin dekat dengan Barat, Rusia mulai menganggap sebagai bahaya di depan mata. Selama beberapa dekade, Ukraina mencoba mengambil posisi netral tidak bergabung dengan NATO, tapi juga tidak mau sepenuhnya tunduk pada Rusia. Posisi ini seharusnya menjadi penyeimbang, tetapi justru membuat Ukraina menjadi arena perebutan pengaruh. Bagi Rusia, Ukraina yang peru Barat sama artinya dengan NATO berdiri tepat di halaman depan rumahnya. Bagi Barat, Ukraina adalah kesempatan untuk memperkecil pengaruh Rusia di kawasan. Ketegangan ini memuncak setelah revolusi Maidan 2014 yang menggulingkan Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych. Bagi Putin, itu adalah bukti bahwa Barat secara aktif menggeser Ukraina keluar dari orbit Rusia. Dan sebagai balasannya, Rusia mengambil langkah dramatis, yaitu aneksasi wilayah Crimea. Rusia adalah salah satu superpower energi dunia. Penjualan minyak dan gas menyumbang sekitar 50% anggaran pemerintahnya. Pasar terbesarnya adalah Eropa. Namun, penemuan cadangan gas alam raksasa di Ukraina, termasuk di Laut Hitam dan ladang shale gas di timur dan barat, menimbulkan ancaman baru, di mana Ukraina bisa menjadi pesaing langsung Rusia dalam memasok energi ke Eropa. Aneksasi Crimea pada 2014 bukan hanya soal geopolitik atau militer, itu juga langkah ekonomi strategis. Dengan menguasai Crimea, Rusia mendapatkan kendali atas sekitar 80% cadangan minyak dan gas lepas pantai Ukraina. Namun, langkah ini juga memicu sanksi internasional yang mulai mengguncang ekonomi Rusia. Jika kita melihat sejarah modern Rusia, pola invasi ke Ukraina tahun 2022 terlihat tidak asing. Karena pada 2008, Rusia menyerang Georgia setelah mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis, Abkhazia dan Osetia Selatan. Langkah serupa diulang di Ukraina. Rusia mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, lalu menggunakan itu sebagai dasar untuk melancarkan invasi penuh. Selain itu, Rusia mengajukan 3 tuntutan besar ke NATO. 1. Ukraina tidak boleh bergabung dengan NATO. 2. NATO harus menghentikan ekspansi ke timur. 3. Pasukan NATO di Eropa Timur harus ditarik mundur. Tuntutan ini jelas sulit dipenuhi Barat, sehingga diplomasi gagal sebelum invasi ke Ukraina dimulai. Awalnya, Rusia tampaknya mengincar kemenangan cepat dengan menjatuhkan pemerintah Ukraina dalam hitungan hari atau minggu. Namun, perlawanan Ukraina jauh lebih kuat dari perkiraan. Dukungan senjata dan intelijen dari Barat mengubah perang menjadi konflik berkepanjangan yang menguras sumber daya Rusia, baik manusia maupun ekonominya. Jika kita rangkum, invasi Rusia ke Ukraina adalah puncak dari ketakutan akan ekspansi NATO, persaingan ekonomi energi,
masalah demografi, dan pula taktik militer yang sudah pernah dipakai sebelumnya. Bagi Rusia, ini adalah langkah strategis demi mempertahankan statusnya sebagai kekuatan besar. Bagi dunia, ini adalah titik balik geopolitik yang memicu krisis energi, pangan, dan keamanan global. Perang ini belum berakhir, dan masa depannya akan membentuk wajah politik dunia untuk beberapa dekade mendatang.